Yeah. Jadi selain genetik, asupan, sleep Mbak, tidur yang cukup. Ya, karena hormon pertumbuhan itu keluarnya sekitar pukul 9:30 jam 10. Jadi anak-anak pada sekitar jam tersebut diusahakan sudah deep sleep ya. Exercise itu dia merangsang rilisnya hormon pertumbuhan. Ya, dan juga merangsang endorfin. Jadi anak akan tidur lebih nyaman, lebih enak, dan pada saat tidur itu hormon pertumbuhan jalan. Pada saat exercise hormon pertumbuhan juga keluar. Bapak Ibu bisa membaginya pada periode makan sahur dan buka, dan diutamakan yang kalorinya tinggi supaya mereka tidak perlu seperti balas dendam gitu ya, buka terus balas dendam makannya banyak. Malah mengganggu ibadah, kan terlalu kenyang nggak bisa sujud nanti. Nanti kalau misalkan anak yang tidak tumbuh terus kasih susu tinggi kalori karena faktor hormonalnya tidak dievaluasi, dia kan melar ke samping gitu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Wanita dan Islam. Bersama saya Hefty Suud. Hari ini saya sudah berada di studio Tribun Jatim Network. Dan di sebelah saya sudah hadir narasumber yang spesial hari ini, yaitu Dr. Nur Rohmah. Beliau ini adalah dokter spesialis anak, subspesialis endokrin dari RSI Amer. Ini beliaunya. Selamat datang dokter di studio Tribun Jatim Network. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih waktunya juga sudah mampir ke sini. Nah, ini kebetulan ada dokter Emma di sini ya, mumpung lagi ada waktunya. Saya mau nanya tentang tumbuh kembang anak, dokter. Nah, ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya mau tanya bagaimana cara memaksimalkan tumbuh kembang anak, apalagi kan ini momennya Ramadan nih. Mumpung semua orang juga melakukan, jadi mungkin ini bisa jadi kayak apa ya, trigger gitu loh, bisa jadi apa ya, dorongan buat gitu anak-anak ya. Gitu ya, momentum, dan mungkin buat orang tuanya juga untuk membiasakan hal-hal yang mungkin baik untuk tumbuh kembangnya gitu. Nah, kalau di momen Ramadan sendiri nih dokter, apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung gitu tumbuh kembang anaknya gitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama kita underline dulu pertanyaannya, ada tumbuh dan kembang. Ya. Jadi untuk pertumbuhan itu kan ada sel-sel yang semakin besar dan bertambah banyak supaya dia akhirnya mencapai tinggi badan yang lebih ya daripada sebelumnya, seperti itu. Kalau konsep development itu dia bagaimana kemampuan anak ya, kan kalau di bahasa awam kan bagaimana dia mulai menyangga kepala, kemudian duduk, berdiri, jalan dan sebagainya. Jadi untuk keduanya itu diperlukan kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Untuk pertumbuhan pada anak itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama mungkin Mbak sering bilang ada orang sering bilang ya, orang tua yang pendek kadang anaknya pendek gitu, gak apa-apa gitu kan. Nah, itu belum tentu juga karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada anak seperti itu. Apa aja itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada anak, dokter? Yang pertama bakat genetiknya dari orang tua. Ya, misalnya ayahnya tinggi, ibunya tinggi ya, kita average bapak-bapak itu kan sekitar 170 ya, ibu-ibu sekitar 160-an, seperti itu kan sudah average. Tapi kalau anaknya ternyata tidak tumbuh ya, kalau kita istilahnya itu di plotting kan ada kurva pertumbuhan, misalnya di buku KMS-nya mama-mama nih yang sudah punya anak, sudah sering kontrol imunisasi kan ada buku, biasanya buku kurva pertumbuhan atau KMS itu biasanya selalu di plotting Mbak. Kalau dia mengalami percepatan pertumbuhan yang deselerasi, akhirnya nggak tumbuh, nah itu orang tua perlu segera mencari tahu ini kenapa gitu. TB yang tidak naik, tinggi yang tidak naik, kurang dari semestinya, perlu segera dievaluasi. Itu dari faktor genetiknya ya. Apakah anak yang dari orang tua yang pendek itu mohon maaf nggak bisa tumbuh ya, itu nggak juga gitu ya. Jadi harus dilihat dulu kanalnya, ini faktor genetik. Yang kedua asupan ya, mungkin mama muda sekarang ya sudah banyak yang lebih aware masalah ini dan sering datang untuk konsultasi meskipun anaknya nggak sakit gitu ya. Dokter, apa makanan yang terbaik untuk anak saya pada usia ini gitu. Apakah susu saja, ASI, atau perlu makanan pendamping, dan bagaimana memasaknya itu sudah
kunjungan yang sering di poli kita akhir-akhir ini, di awareness-nya udah mulai meningkat. Iya. Jadi selain genetik, asupan, sleep Mbak, tidur yang cukup. Ya, karena hormon pertumbuhan itu keluarnya sekitar pukul setengah 10, jam 10. Jadi anak-anak pada sekitar jam tersebut diusahakan sudah deep sleep ya. Udah bubuk Jam bleksek 10, gitu ya. setengah 10. Setengah 10, jam 10. Ya, jadi kan tidurnya sebelumnya. Kan untuk mencapai deep sleep itu kan takes time. Ya, kadang-kadang di kasur juga masih gelebak-gelebak dulu ya, muter-muter dulu di kasur, terus buat tidur. Habis itu baru masuk ke deep sleep. Nah, itu diestimasikan ke orang tua, dibutuh waktu seperti itu. Terus kemudian exercise. Oh ya. Exercise itu dia merangsang rilisnya hormon pertumbuhan. Ya, dan juga merangsang endorfin. Jadi anak akan tidur lebih nyaman, lebih enak, dan pada saat tidur itu hormon pertumbuhan jalan. Pada saat exercise hormon pertumbuhan juga keluar. Nah, kalau sudah semuanya bagus tapi ternyata anak masih kurang pertumbuhannya, nah kita perlu melihat faktor hormonal seperti itu. Oke, baik-baik. Nah, untuk pertumbuhan anak ini kan berarti ada banyak nih supportingnya gitu ya dokter. Mulai dari genetik, asupan, tidur yang cukup, terus exercise juga. Nah, kalau untuk di bulan Ramadan ini ya, karena kan mereka terbatas nih, mereka cuma bisa makan waktu sahur dan berbuka puasa gitu. Apakah ini terus menjadi PR ekstra gitu untuk orang tua agar pertumbuhan anaknya juga tetap maksimal walaupun mereka makannya mungkin jadi nggak seperti biasa gitu, atau mungkin olahraganya juga nggak di jam-jam, misalnya biasanya sepak bola siang karena lagi puasa jadi nggak bisa. Ditukar aja malam. Ya, jadi anak-anak sebetulnya kan ada rusuh ya, dia belum wajib untuk puasa. Ya, dia sampai dengan balik ya. Tapi kalau kita berbicara anak yang sudah wajib puasa gitu ya, bagaimana memaksimalkan untuk asupan nutrisinya satu. Jadi mama-mama perlu belajar bagaimana mengemas kebutuhan nutrisi anak itu pada periode waktu yang boleh makan gitu. Misalnya kita akan mengambil makanan yang padat kalori gitu ya. Ya, misalnya keju atau makanan yang padat kalori yang lain, dan mengurangi yang misalnya kayak kerupuk tidak terlalu tinggi kalori ya. Untuk mencukupi recommended daily allowance. Jadi untuk kebutuhan nutrisinya perlu dicukupi pada saat sahur dan buka dan snack time-nya seperti itu. Kemudian setelah beribadah, setelah sholat tarawih, mungkin anak-anak rehat, itu habis itu bisa istirahat, tidur ya. Habis nyantai-nyantai, maksudnya habis tarawih kan biasa ngobrol, setelah mengerjakan PR dan sebagainya, bisa segera istirahat, tidur, karena nanti akan sahur kan. Ya, seperti itu. Jadi tetap asupan nutrisi, bapak ibu bisa membaginya pada periode makan sahur dan buka, dan diutamakan yang kalorinya tinggi supaya mereka tidak perlu seperti balas dendam gitu ya, buka terus balas dendam makannya banyak. Malah mengganggu ibadah kan, terlalu kenyang nggak bisa sujud nanti. Karena perutnya kepenuhan makanan ya, jadi dia nggak bisa lurus. Sholatnya nggak bisa, geraknya terbatas gitu jadinya. Oke, baik. Itu untuk anak-anak yang mungkin lagi belajar untuk puasa gitu ya. Mungkin yang SD awal. Gitu. Ya, itu perlu juga diatur, misalnya misalnya asupan minumnya dibuat berapa yang minum susu yang untuk mengcover kebutuhan kalorinya, berapa makan seperti itu. Baik-baik, jadi emang benar-benar kalau untuk puasa di bulan Ramadan khususnya pada anak-anak itu kuncinya di orang tuanya ya. Betul, dokter, ya? Bagaimana mengatur waktunya, manajemen makannya, ya istirahatnya tetap cukup seperti itu. Dan anaknya memang willing ya, mau memang ya, kan mereka belajar. Tapi kalau kunjungan di poli ya, baik di poli Surabaya atau luar kota itu rata-rata anaknya yang malah bersemangat Mbak, mungkin karena teman-temannya sudah puasa, aku pengen puasa bunda ya, aku pengen kayak temanku gitu, atau juga mereka dapat reward ya, kalau lebaran nanti dapat ini, ketemu silaturahim, dapat kue mungkin dari nenek kakeknya seperti itu, jadi mereka lebih bersemangat. Tapi yang di underline bahwa anak-anak itu kan masih periode belajar ya, sampai mereka balik dan mereka baru kewajiban untuk puasa. Untuk berpuasa, baik-baik. Nah, ini yang menarik adalah karena ada banyak faktor nih ya tentang pertumbuhan anak, dokter. Salah satunya adalah tentang asupan gitu ya. Kalau kita ngomongin asupan, susu anak-anak itu kan banyak banget ya dokter ya. Terus ada yang promosinya kayak ini bisa bikin tumbuh maksimal gitu. Tapi ternyata ada yang minum susu itu juga
nggak tumbuh. Ya, Itu kembali lagi gimana, pertumbuhan dokter? itu nggak cuma dipegang oleh susu atau nutrisi yang cukup, karena ada faktor genetik, ada faktor exercise, tidur yang cukup, dan ada hormonal. Nanti kalau misalkan anak yang tidak tumbuh terus kasih susu tinggi kalori karena faktor hormonalnya tidak dievaluasi, dia kan melar ke samping gitu, Mbak. Gemuk, iya. Gitu. Karena kalori ditumpuk terus itu, entah dari susu, entah dari makanan, tapi tidak diperhatikan faktor yang lain, tidurnya, exercise, kemudian faktor hormonalnya juga harus dievaluasi seperti Iya. itu. Jadi memang ada beberapa faktor hormonal yang penting pada anak sesuai usianya. Misalnya kalau bayi ini, yang penting itu memang nutrisi dan hormon tiroid sampai dengan sekitar usia 2-3 tahun. Lepas dari itu akan masuk ke fase childhood sampai dengan sekitar sebelum puber ya, sekitar usia 8-9 tahun. Itu yang penting nutrisi, tiroid, dan hormon pertumbuhan. Setelah itu pada fase pubertas ya, nutrisi, tiroid, pertumbuhan, dan hormon pubertas. Jadi kita nggak bisa ngomong cuma nutrisi aja seperti itu, karena yang berpengaruh di tiap fase itu beda-beda seperti itu. Jadi kalau tidak dievaluasi faktor hormonal, dia dikasih tinggi kalori dan vitamin. Sering ya pasien datang ke kita itu bawa vitamin udah 1 kresek gitu. Dokter nggak tinggi anak saya, seperti itu. Ya, yang faktor lain belum dievaluasi. Ya, selain kita belum mendiskusikan tentang chronic illness ya, penyakit kronis di kita kan cukup banyak. Kita cukup 3 besar dunia untuk penyakit kronis seperti TB dan lain-lain seperti itu. Itu juga perlu dievaluasi. Ya, itu yang di-work up oleh dokter anak pada kasus anak-anak yang mungkin malnutrisi ya, tinggi tidak naik, gizi yang berat badan yang susah naik. Nah, itu dievaluasi. Setelah exclude itu tidak cukup hanya diberikan vitamin, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu diberikan juga faktor-faktor yang lain, tidur yang cukup, faktor hormonal seperti itu. Jadi memang benar-benar semuanya itu saling berkesinambungan ya, dokter ya, nggak bisa satu-satu. Iya, kalau mama-mama misalnya masak nasi goreng itu, ada nasi, ada bumbu ya. Kalau masak nasi goreng nggak ada nasinya, mau bumbu apa? Bumbu digoreng. Nggak jadi nasi goreng, ya, nasi bumbu digoreng. Iya, betul, seperti itu. Karena faktornya kurang gitu. Baik. Ada nasi goreng nggak ada lombok, nggak ada sausnya, nggak enak juga. Cuma nasi tok kosongan. Kurang mantep gitu ya. Iya. Baik. Nah, kalau ini yang saya lihat di masyarakat nih ya, dokter ya. Biasanya kan ada kelompok yang mungkin lebih seneng kalau anaknya tuh kelihatan gemuk, gembul gitu. Nah, itu Pak Mio, di masyarakat kan lebih seneng melihat anak yang gembul daripada anak yang langsing. Nah, padahal gembul itu tidak selalu bagus gitu kan maksudnya. Tapi sebagian orang tua mungkin elderly ya, kakek nenek yang mungkin anak kok langsing ya, kok nggak gendut-gendut gitu ya. Gendut dan tinggi itu relatif ya, karena kita berbicara masalah subjektif ya. Kok lemu apa enggak itu kan. Kita perlu memantau pada kurva sesuai yang berlaku di populasi. Itu penting ya, dokter ya. Apakah dia di dalam kurva normal atau malah berlebih jadi obesitas atau malah kurang di bawahnya. Anak pendek kelihatan cabi karena dia tidak growth. Jadi kelihatan gundek lemu, kasarannya orang Surabaya bilang ya. Itu hati-hati, itu faktor hormonal. Ada anak yang tinggi menjulang tapi malnutrisi. Nah, ini perlu diisi supaya dia proporsional kayak gitu. Jadi kita bisa bilang itu sesuai atau tidak ya, kita kembalikan, kita lihat ke grafiknya. Ya, biasanya kalau Bapak sama Ibu konsultasi ke dokter spesialis anak, akan dibantu untuk diplottingkan ke kurva yang berlaku pada populasi. Jadi bisa diinterpretasi. Yang perlu di-underline bahwa cabi itu nggak selamanya bagus gitu kan ya. Gendut nggak selamanya bagus, karena kalau gemuk ternyata jadi obesitas, malah dia menanam faktor resiko terjadi kencing manis pada anak. Bahaya buat anaknya. Bahaya buat anaknya di kemudian hari. Baik. Jadi kalau ngomongin pertumbuhan anak, mungkin orang tua nggak cuman harus sekedar kayak lucu-lucuan aja gitu ya. Jadi memang benar-benar harus dipertimbangkan itu tadi ya, dokter, melihat grafiknya ini masih normal atau enggak gitu. Dan itu harus diperiksakan ya, dokter. Iya, karena kan untuk menjadi orang tua tidak ada kompetensi harus bisa menguasai grafik ya. Iya, betul sekali. Jadi gitu nanti bisa belajar di platform media sosial atau media edukasi seperti ini ya. Nanti mungkin pada seri yang lain ya, edukasi yang lain nanti kalau kita melihat anak-anak pada kurvanya aman, jelaskan dokter anaknya juga aman, insya Allah aman. Tapi kalau sudah mulai tidak tumbuh, BB-nya susah naik, nah ini hati-hati, sudah red flag ini. Sudah perlu dievaluasi. Harus dievaluasi ya, baik-baik. Dan
sebelum kelihatan red flag gitu ya dokter ya. Karena alangkah lebih baiknya kalau sudah dipantau antisipasi rutin, dari harus iya. dipantau rutin. Itu berapa bulan? sering gitu. Kalau misalnya anak masih lebih kecil ya, kurang dari 6 bulan itu kan imunisasinya masih banyak. Sambil imunisasi itu biasanya minta dilihat berat badan dan tinggi badannya. Kemudian di-plotting, istilahnya dimasukkan ke kurva apakah itu tumbuh atau tidak gitu. Cukup atau tidak. Nah, setelah itu akan berkala mulai agak berkurang kerapatannya. Tapi kan tetap ada imunisasi, ada kontrol, mungkin sakit yang lain-lain bisa tetap minta dikontrolkan berat badan dan tinggi badannya. Selain itu orang tua juga di rumah juga bisa mengecek juga kok Mbak, kan tinggi badannya misalnya di dinding misalnya ya, di pakai pensil misalnya, nanti dimarahi ayahnya, nanti coret-coret dindingnya. Naiknya berapa, kemudian ditulis. Iya. Oh, baik. Catatan itu kan bisa hard copy maupun soft copy di beberapa aplikasi, misalnya aplikasinya Kemenkes atau yang lain seperti itu. Ada Primaku, ada yang lain, banyak. Penting banget ya dokter ya, ternyata Sangat mencatat penting. berat badan dan tinggi Iya, badan karena anak. ketika kita konsultasi ke dokter anak atau ke dokter anak endokrin, akan dilihat track recordnya ini nggak naik tingginya mulai kapan gitu. Ya. Oh, emang ada ya dokter ya kasus anak nggak tingginya itu stuck Nggak gitu? naik, iya. Jadi beberapa pasien datang konsultasi itu karena tingginya sama kayak kakaknya gitu. Oh, baik. Kakaknya sama kayak adiknya. Baik. Nah, itu kayak disalip ya, dilampauin sama adiknya. Nah, ini kan orang tua bilang, dokter makanya lo sama, masaknya tuh lah yo sama atau dok sekeluarga gitu ya. Iya. Dari 3 anak, kakak sudah besar misalnya kelas 5, adik ini selisih 2 tahun tapi tingginya kok sama berat badannya. Jadi seperti kayak anak kembar. Nah, itu orang tua sudah, waduh ini si kakak ini kok dibilang anak kembar, berarti kan kakaknya takutnya nggak tumbuh atau adiknya yang terlalu cepat mekar gitu kan. Iya. Nah, ini perlu kita lihat apakah masih dalam rentang normal atau sudah abnormal gitu. Oh. Gitu. Biasanya orang tua aware-nya ketika dibalap sama adiknya. Karena kelihatan perbandingannya Iya. kan ya dokter. Kalau ya. ada Jadi pembanding di rumah. Kalau enggak di sekolah sudah gurunya iya, sudah betul, worry, ini nggak betul. tumbuh loh mama gitu. Iya. Iya, seperti Nah itu. terus kalau misalnya ada nih orang tua yang mikir, oh mungkin nanti juga bakal tumbuh gitu. Itu apakah benar ataukah enggak dokter? Pameo atau fakta gitu ya. Iya. Memang itu yang terjadi kebanyakan pada kasus anak laki-laki. Jadi itu istilahnya perawakan pendek konstitusional ya, constitutional delay of growth and puberty ya. Jadi pada kondisi itu pada anak laki-laki dia seringkali berada menyusur di bawah kurva. Jadi misalnya kurvanya segini, dia menyusur di bawah. Tapi lama-lama akan naik pada saat pubertas dengan tinggi badan akhir yang normal. Tapi kondisi itu bisa diprediksi sejak waktu anak-anak dengan mempertimbangkan misalnya laju pertumbuhan, pemeriksaan usia tulang, dan beberapa parameter klinis dan laboratoris ya. Anak-anak usia berapa itu dokter yang bisa dilihat? Usia anak-anak sudah bisa, usia SD, TK, Oh, SD. dilihat dari bone age-nya. Jadi orang tua kalau sudah merasa kok nggak tumbuh tinggi, ini yang perlu diterapi hormonal atau cukup nutrisi atau cukup dipantau dok. Itu bisa datang ke dokter anak atau dokter anak endokrin, nanti akan dipantau Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi kalau dari secara foto tangan ya, karena foto tangan itu menggambarkan usia tulang sesuai usia. Jadi bisa jadi anak usianya 10 gitu ya, tapi usia tulangnya separuhnya 5 tahun. Tinggi badan dia sesuai usia tulangnya. Oh, baik. Jadi dia akan terlihat pendek seperti anak usia 5 tahun padahal dia hidupnya sudah 10 tahun. Iya, seperti itu. Nah, ini bukan yang baik-baik saja yang bisa ditunggu, ini adalah kondisi patologis. Perlu segera diobati. Yang baik-baik saja itu biasanya within 2 tahun gitu. Jadi kalau 10 tahun usia tulangnya mungkin 9, itu masih aman, masih bisa ditunggu gitu. Nanti kan perlu dikonsultasikan faktor-faktor yang lain, ini aman nggak seperti itu. Betul. Kalau aman, dokter endokrin anak akan bilang, oh insya Allah ini aman, bisa ditunggu, nanti akan masuk ke kurvanya sendiri. Iya. Tapi kalau tidak, nah itu perlu didorong. Nah pendorongnya ini macam-macam, gitu Mbak. Baik. Jadi untuk mengetahui apakah nanti ini masih bisa berkembang atau enggak, memang harus diperiksakan gitu. Betul, ya ke iya. dokter spesialis anak khususnya endokrin. Iya, karena tidak semua anak akan tumbuh sendiri. Iya. Baik. Soalnya kalau di masyarakat masih ada kayak begitu kan dokter, kayak Iya, betul. oh mungkin nanti tumbuh lah, mungkin nanti lah gitu. Iya. Dan akhirnya yang kemungkinan nanti tumbuh itu datang ke kami mungkin usia sudah 15 tahun, SMP kelas 3 atau bahkan sudah SMA mau kuliah.
mau kuliah yang keprofesian gitu ya. Iya. Tinggi badannya udah kurang 10 cm lagi, bisa nggak diobatin lah. Terus kita foto kan, foto tulangnya lu sudah nutup gimana. Kita nggak bisa ngasih terapi hormonal gitu. Oh, baik, Karena ada baik. beberapa profesi yang mengharuskan tinggi badan tertentu. Iya. Misalnya perlu 180, 165, Iya. anaknya masih 150 gitu. Iya, iya. Datang jauh ke ya kita pas mau ngejarnya. kuliah, udah susah. Oh, jadi ada usia-usia di mana anak itu bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhannya, ada Iya. yang nggak bisa ya dokter Iya, ya? sesuai usia tulangnya. Oh. Mannersnya sesuai usia tulangnya. Seperti Messi ya, mungkin Mbak pernah dengar bintang sepak bola Ya, itu Messi. Iya. Messi itu penyandang sport short dia, tapi terbukti dia growth hormonnya defisiensi, jadi dia mendapat terapi hormon pertumbuhan. Dan tinggi badan akhirnya 170. Untuk orang Eropa dia termasuk pendek. Ya, iya betul. Tapi at least dapat 170. Iya. Ya, artinya anak-anak di kita pun di Indonesia kalau pendek kemudian diterapi, ketahuan dulu ya diagnosisnya apa, kemudian terapi, insya Allah bisa naik juga, dan kasusnya banyak. Oh. Term conditionnya berlaku, maksudnya kondisinya sesuai indikasi ya kita berikan gitu. Baik. Dan penanganannya bisa lebih tepat kalau itu diketahui lebih dini. Dari awal, iya. Baik. Jadi ternyata penting ya untuk mengecek selalu pertumbuhan anak gitu ya. Iya, supaya enggak kasep istilahnya ya. Oh iya, betul. Iya. Terutama soal tadi itu ya dokter ya, berat badan dan tingginya itu harus Iya, diukur betul. gitu. Terus akhir-akhir ini kan juga anak-anak SD itu ada yang dilaporkan puber mens ketika kelas 4 gitu kan, banyak tuh. Mungkin punya Sekarang itu ponakan jadi apa. fenomena sih Iya, sepertinya. kan biasanya zamannya Mbak dulu mungkin menstruasi sekitar kelas 6 ya, Iya. umur 12 ya. Kita Iya. riset di Indonesia menstruasi sekitar umur 12 biasanya, atau kelas 6 atau sampai kelas 1 gitu ya. Artinya kalau anak menstruasi lebih awal di kelas 4 atau kelas 3, yang pertama dia belum paham ya. Betul. Ya, untuk dia untuk beribadah, untuk mensucikan diri, belum paham, dan dia secara endokrin, dia hormonalnya berangkat lebih dulu, dan itu berisiko untuk ada kejadian pada berikutnya. Itu estradiol juga mematangkan lempeng pertumbuhan, jadi dia risiko pendek gitu loh Mbak. Oh iya dokter. Ya kalau berangkat mens duluan, dia tinggi duluan, teman-temannya kan masih kecil-kecil, dia udah bongsor, udah mulai bersolek. Itu karena lonjakan hormonalnya. Ya, udah sekunderi karakteristik kan, payudara sudah tumbuh, rahim sudah besar, sudah menstruasi, tapi dia juga tambah bongsor. Nah, usia tulangnya biasanya maju pada pubertas precox itu. Jadi kalau left untreated, dibiarin ya anaknya, misalnya umur 10 ya, kelas 4 itu ya, dibiarin usia tulangnya bisa 12 padahal dia masih 10, maju gitu. Kalau dia usia tulang maju terus, akhirnya dia ketika usianya sudah 12 bener, usia tulangnya bisa 15 kan, rapid puberty. Nah, itu jadi dia akan pendek, teman-teman masih tumbuh dia udah selesai. Iya. Jadi salah satu penyebab pendek juga maksud saya, karena kita berbicara masalah pertumbuhan pada anak-anak ya. Oh, ternyata resikonya sampai ke situ ya, dokter? Iya, jadi mungkin orang-orang awam masih banyak menganggap, banyak kok ini susu biar bisa tinggi. Itu enggak ensih cuman susu, cuman suplemen, itu kan banyak dijual di pasaran. Atau mungkin alat-alat kesehatan ya untuk olahraga dan sebagainya, itu enggak cukup itu aja gitu. Iya, kita perlu memahami bahwa konsep growth itu banyak yang bermain di dalamnya. Iya. Enggak cukup kasih susu seperti itu. Oke, baik. Saya juga baru ilmu baru sih ini jadinya. Dokter ngomongin tentang pertumbuhan, ternyata itu sesuatu yang kompleks gitu ya. Nggak cuma kayak kita minum susu langsung nambah tumbuh tinggi badan gitu. Itu nggak jaminan gitu ya. Betul, Karena ada banyak hal yang berinteraksi di situ. Baik. Nah, ini karena momen Ramadan ya, dokter ya. Ada nggak tips dari dokter gimana untuk di momen Ramadan ini supaya orang tua itu bisa memberikan nutrisi yang tepat, treatment yang tepat juga, supaya pertumbuhan anaknya itu bisa maksimal gitu. Iya, jadi asupan nutrisi tentu saja sesuai yang kebutuhan anak ya tiap hari, itu kan bisa dikonsultasikan dengan dokter anak keluarga ya. Jadi ada perhitungannya Mbak. Jadi tetap itu akan kita bagi pada dua momen makan ya. Jadi puasa sama buka sama sahur ya. Jadi saya sahur itu tetap penting ya. Kadang-kadang anak-anak susah bangun, susah nelen makanan berat ya. Nggak tega bangunin juga. Itu kita perlu memberikan nutrisi yang mudah dicerna. Karena anak-anak kadang belum awake ya, belum fully awake ya, masih ngantuk-ngantuk berat, mungkin susah mengunyah makanan padat yang berat.
ya mungkin bisa dilupakan susu, mungkin sama apa yang lebih mudah dicerna, tapi tetap dengan kebutuhan kalori yang sesuai. Iya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas Iya. informasinya, sangat berguna sekali untuk Tribuners di rumah dan juga mungkin untuk para ibu-ibu ya gitu, untuk pertumbuhan anaknya supaya maksimal gitu ya. Demikian Ramadan Wanita dan Islam hari ini. Semoga perbincangan saya dengan Dokter Nur Rohmah dari RSI Amer hari ini bermanfaat untuk Tribuners di rumah dan juga untuk teman-teman yang nonton semuanya. Terima kasih dokter atas waktu dan penjelasannya. Untuk sementara kami, saya dan dokter Nur Rohmah, spesialis anak, subspesialis endokrin dari RSI Amer pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.